Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil laporan PLP2 di SDN 3 Limboto. Nah, langsung saja kita masuk di bab 2 mengenai informasi sekolah. Nah, di sini ada visi dan misi sekolah. Yang pertama adalah visi dari SDN 3 Limboto, yaitu unggul, berbudi, dan berjiwa lestari berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Yang kedua ada misi. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan, kompetitif, kreatif, serta inovatif terhadap seluruh warga sekolah dengan mengedepankan budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, mengedepankan pendidikan karakter dengan selalu berpijak pada nilai-nilai budaya serta nilai-nilai agama yang dianut. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran pakem di seluruh tingkat kelas yang ditunjang dengan perangkat IT guna memotivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, menanamkan sikap selalu mencintai serta berupaya dalam melestarikan lingkungan terhadap seluruh warga sekolah dan menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Dan yang terakhir, menanamkan sikap selalu mencintai sesama manusia dan berupaya untuk selalu menerapkan wujud cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan sekolah, yang pertama, mewujudkan mutu layanan pendidikan yang lebih berkualitas demi tercapainya prestasi belajar siswa baik akademik maupun non-akademik optimal 2020. Yang kedua, mewujudkan mutu layanan pendidikan demi peningkatan pencapaian nilai standar ketuntasan lulusan atau SKL untuk semua mata pelajaran bagi semua tingkat kelas optimal 2020. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan prestasi siswa dalam lomba kreativitas untuk semua mata pelajaran optimal 2020. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran pakem di seluruh tingkat kelas yang ditunjang oleh perangkat IT guna memotivasi siswa dalam belajar optimal 2020. Yang kelima, mewujudkan siswa yang memiliki budi pekerti luhur dengan mengedepankan pendidikan karakter sebagai modal awal pembangunan bangsa optimal 2020. Yang keenam, mewujudkan tercapainya sumber daya manusia yang memiliki karakter yang baik dengan selalu berpijak pada nilai-nilai budaya dan norma agama yang dianut optimal 2020. Yang ketujuh, mewujudkan lingkungan yang asri, aman, sehat, rapi, indah, dan bisa dijadikan sebagai salah satu penunjang sumber belajar optimal 2020. Dan yang terakhir, mewujudkan sumber daya manusia yang selalu mencintai sesama manusia serta memiliki jiwa suka menolong sesama dalam kehidupan sehari-hari optimal 2020. Organisasi sekolah di SDN 3 Limboto ada pramuka, PMR, dan kesenian. Berikut ada struktur organisasi sekolah, yaitu yang pertama ketua komite bernama Asni Rahman. Berikutnya ada kepala sekolah Yunike Wentunusa SPDMM dan penjaga perpus bernama Ferawati Hamza Eskom, pramuka Ram RT Abbas SPD, operator Eni Yuniati Bahar S. Akun, PMR Lisnawati Adai, kesenian Jenny Huwoyos, UKS Arianto Umar SPD, penjaga sekolah Harsono Gani. Berikut ada wali kelas dari guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan guru mata pelajaran ada guru agama dan guru PJOK. Berikutnya sumber daya manusia di sekolah berjumlah 9 guru termasuk Kepsek, penjaga sekolah 1, tenaga perpus 1, dan operator sekolah 1. Nah, jumlah seluruh siswa ada 155 siswa. Sarana dan prasarana, yang pertama bangku meja untuk 1 siswa berjumlah 67, bangku meja 2 siswa berjumlah 84,
komputer berjumlah 5, lemari 7, meja kepsek dan guru berjumlah 8, kursi kepsek dan guru juga 8, meja dan kursi tamu 1 setel, papan tulis berjumlah 8, papan absen umum 1, papan absen kelas 8, papan pengumuman 1, papan majalah dinding 6, papan data kepsek 13, UKS dan perlengkapan 1, ruang kepsek 1, ruang dewan guru 1, dan ruang kelas ada 6. Jika ditotalkan semua berjumlah 225. Nah, kita lanjut di prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Berikut yaitu penghargaan yang sudah diperoleh SDN 3 Limboto, yang penghargaannya terbaik umum 1, lomba pendidikan TK, TKT, SD atau MI se-Kabupaten Gorontalo dalam rangka Milad Madrasah ke-13 MTS Negeri Model Limboto pada tahun 2009. Yang kedua, juara 2 Putra Tahfiz Quran Lomba Pendidikan Tingkat MI SD se-Kabupaten Gorontalo 2016. Berikutnya, terbaik 2 membuat miniatur Madrasah MTS Negeri 2 Model Limboto ke-17 2015. Juara 1 Putri mengurutkan dan merangkai huruf hijaiyah Lomba Pendidikan Tingkat MI SD se-Kabupaten Gorontalo 2016. Dan juara 2 Gerak Jalan Putra SDMI HUT Proklamasi RI ke-71 tingkat Kecamatan Limboto 2016. Kegiatan pendukung yang ada di SDN 3 Limboto ada pramuka dan olahraga. Selanjutnya kita masuk di bab 3, yaitu hasil kegiatan PLP 2. Yang pertama ada analisis silabus bidang studi. Nah, silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang pertama di sini ada kesesuaian silabus dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 6. Waktu saya turun PLP 2, saya masuk di kelas 6. Nah, kelas 6 semester 1, tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Sesuai hasil praktik PLP 2 yang ada di SDN 3 Limboto ini, terdapat kesesuaian antara silabus dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Yang berikutnya ada kesesuaian indikator. Nah, sesuai telaah dari silabus di SDN 3 Limboto, terdapat kesesuaian antara kompetensi dasar dan indikatornya pada subtema 1 pembelajaran 4 tema pembelajaran pada bahasa Indonesia dan PKN. Berikutnya ada kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Nah, sesuai hasil PLP 2 di SDN 3 Limboto, terdapat kesesuaian antara materi dengan kompetensi dasarnya, karena di dalam materi yang telah tertuang dalam silabus tersebut mengandung konsep materi dari indikator dan KD yang membuat aspek kognitif dan psikomotor yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya ada kesesuaian kegiatan belajar dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Berikutnya ada sumber belajar. Nah, sesuai hasil PLP 2 di SDN 3 Limboto, terdapat kesesuaian antara sumber belajar, media belajar dengan kompetensi dasarnya. Berikutnya, telaah perangkat pembelajaran yang digunakan guru, yaitu ada perangkat yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan lembar aktivitas siswa atau LAS. Berikutnya ada identitas mata pelajaran. Berdasarkan analisis saya terkait RPP kurikulum 2013 yang digunakan guru di SDN 3 Limboto ini, diperoleh hasil bahwa identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, jumlah pertemuan, dan muatan terpadu. Berikutnya yaitu telaah strategi pembelajaran.
Nah, berdasarkan telah RPP kelas 6 semester 1 di SDN 3 Limboto terkait strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak dicantumkan dalam RPP karena memang guru hanya memakai RPP selembar saja. Namun dari hasil observasi saya selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas bisa diketahui bahwa guru kelas 6 menggunakan strategi pembelajaran langsung, yaitu yang dimana guru berperan sebagai sumber utama dalam belajar. Berikutnya ada telaah sistem penilaian. Sesuai hasil pengamatan saya selama PLP 2 di SDN 3 Limboto ini, sistem penilaian yang digunakan guru kelas 6 sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik ini yaitu penilaian hasil belajar peserta didik yang memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Berikutnya yaitu bagian E, pengembangan RPP. Nah, pengembangan RPP-nya ini harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Nah, dalam hal ini yang harus diperhatikan agar guru jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi juga harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar, mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai serta menunjang pembentukan kompetensi dasar. Yang terakhir ada refleksi, yaitu melalui refleksi melalui kegiatan PLP 2 ini yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kita dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa langsung terkait dunia persekolahan itu. Nah, pada hal ini mahasiswa dapat melakukan proses langsung dengan guru tempat PLP dan bisa bertukar pengalaman terkait dunia kerja, yaitu menjadi seorang guru yang profesional ke depannya. Itulah hasil pemaparan laporan PLP 2 saya di SDN 3 Limboto. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.